Halo guys, cerita akan diawali dengan wanita bernama Malina yang sedang berada di hutan. Dan tiba-tiba saja dia tercekik dengan sesuatu yang tak kasat mata. Ternyata itu cuma mimpi buruk. Dia pun tinggal bersama suaminya. Mereka hidup bahagia di tengah konflik negaranya. Malina pun menghubungi tantenya untuk menceritakan mimpinya itu. Dan ternyata Malina adalah keturunan penyihir. Mendengar mimpi buruk Malina, si tante merasa cemas. Karena itu sebuah pertanda buruk yang akan datang. Karena negaranya sedang terjadi konflik perang dan juga tentara musuh sudah masuk wilayahnya, mereka pun memutuskan untuk pergi keluar kota untuk menghindari konflik yang sedang terjadi. Ternyata tentara musuh sudah memblokir jalan. Malina pun teringat rumah si tante dan akan pergi ke sana. Mereka pun berangkat ke sana. Namun hal itu membuat mereka bertemu dengan beberapa tentara musuh yang kebetulan sedang berjaga di hutan itu. Para tentara mulai memeriksa mereka, dan salah satu dari mereka mulai melecehkan Malina. Suaminya pun mulai mengambil pistol. Karena kejadian itu, suaminya terkena satu tembakan dan membuatnya sekarat. Saat akan membacakan mantra, Malina sudah terlambat karena suaminya sudah diajak oleh malaikat maut. Malina pun membawa jasad suaminya ke rumah si tante. Dia masih belum bisa terima kematian suami tercinta. Dengan sihir yang sudah diwariskan dari dulu, Malina akan melakukan ritual terlarang. Sementara itu, kapten dan anak buahnya sedang membicarakan tentang pasokan makanan yang terhambat. Sehingga karena situasi darurat perang ini, kapten memerintahkan sebagian anak buahnya untuk pergi ke kota dan ambil apapun yang mereka butuhkan. Отже, жодних сентиментів. Tempat pertama yang mereka jarah adalah kediaman seorang kakek yang tinggal bersama cucunya bernama Katia. Mereka menghantam si kakek dan langsung masuk ke dalam rumah. Tentara mesum langsung berniat melecehkannya. Apa? Kebetulan di luar ada wanita tetangga yang menyadari Katia sedang dalam bahaya. Dia mencoba menegur tentara yang berjaga, namun Ну і нахріна ти? tak hanya membawa makanan, mereka juga membawa Katia. Di sini terlihat Malina sudah memulai santet pertamanya. Цей ліс стане. Setelah itu mereka menyangka jika dia terkena serangan jantung biasa. Kapten menyuruh si mesum segera membuang Katia. Dan akhirnya Katia ditemukan oleh Malina dan mengajaknya untuk balas dendam. Допоможи. Помсти хочеш? Saat itu si kapten mengalami mimpi buruk berada di tempat seorang penyihir. Santet pun masih berlanjut dan sekarang giliran si mesum. Tak hanya si mesum, tentara yang lain pun mendapatkan teror santet itu.
Tentara yang bertugas berjaga disihir seolah-olah melihat uang, dan akhirnya saat mereka akan melakukan apel pagi, mereka mendapat chat yang sama yang berbunyi, "Hutan ini akan menjadi kuburanmu." Si kapten meyakinkan bahwa ini semua adalah strategi musuh untuk menyerang mental mereka semua. Tak lama muncul tentara yang ketakutan. Dia mengajak mereka untuk melihat satu lokasi yang sudah dipenuhi pernak-pernik ritual. Dan saat mereka mencari tentara penjaga, mereka mulai ketakutan saat melihatnya terikat di atas pohon. Mereka tak sadar bahwa Malina dekat dengan mereka. Dengan boneka santet, tubuh si penjaga pun meledak seperti terkena ledakan. Saat itu, kapten menemukan kail pancing dan tali kenur yang mengait di celana salah satu anak buah. Dan agen mereka menganggap ini jebakan musuh. Terlihat Malina kembali melakukan ritual untuk meningkatkan kekuatan sihirnya. Не лізь. Але завдяки цьому я живу. Terlihat satu lagi tentara terkena santet. Dia seolah melihat foto anak dan istrinya meninggal dalam kecelakaan. Dan dia meminta izin kapten untuk pulang ke negaranya. Namun si kapten melarangnya. Dan saat itu dia diperlihatkan lagi foto anak istrinya. Dia pun nekat mengambil kendaraan tim untuk pergi ke bandara. Dia melihat sosok Malina berdiri di tengah jalan. Dengan ketakutan, dia mengendarai truk secara ugal-ugalan dan melindas temannya yang sedang berada di dalam tenda. Mereka pun berusaha menyadarkannya, namun cara apapun tidak berhasil karena dia sudah terpengaruh rasa takut. Esok paginya, tentara pribumi melakukan serangan. Tentara penembak tetangga Ketia pun akhirnya menjadi korban santet selanjutnya. Tak lama muncul si kapten dengan sikap anehnya. За мною! За мною! Dan dia pun mati oleh sosok Malina yang menyamar menjadi si kapten. Malina mengambil jantung si tentara untuk meningkatkan ritual. Si tante melarang Malina, karena itu akan semakin merubah fisik Malina menjadi lebih buruk. Tapi sampai balas dendam tuntas akan melakukannya. Dan meminta si tante untuk menjauh dulu. Para tentara mulai bertanya-tanya tentang kematian dia yang jantungnya hilang. Karena insiden yang terjadi semakin lama semakin tidak masuk akal. Namun si kapten tetap dengan pendiriannya bahwa ini adalah ulah musuh. Mereka dikejutkan oleh asap tebal yang entah dari mana asalnya. Dan Malina muncul di hadapan mereka untuk memperingatkan jika waktu sudah hampir habis dan mereka akan mati di tempat ini. А поки спіть. Спіть. Я командир. Setelah sadar dari pingsan, mereka kembali terkejut oleh menghilangnya jasad si tentara. Tak lama saat kapten dan yang lain pergi, si mesum lagi dan lagi terkena santet. Akhirnya si mesum tumbang di halaman rumah seseorang. Не треба, я тебе благаю, прошу, не треба, не хотів, я каюсь. Akhirnya mereka terhenti saat melihat potongan tubuh rekannya terkait pada ranting pohon, dan akhirnya dia memutuskan untuk menembak kelapanya sendiri. Dan saat itu muncul Malina, mereka pun menembakinya.
Dan ternyata Malina masih bisa terluka karena beberapa peluru. Namun bedanya, Malina bisa mengeluarkannya. Berdasarkan jejak cairan merah Malina, Kapten dan 3 anak buah yang tersisa akhirnya berhasil menemukan kediaman si tante. Tak lama saat si kapten masuk, penjaga tak sengaja menyenggol ember, membuat rekannya kaget dan terjadilah adu jotos. Kembali ke si kapten, mereka masuk ke sarang penyihir. Mereka tak sengaja melihat cermin ajaib yang bisa memantulkan realita. Mereka yang terkejut mendengar suara Malina, mereka menembaknya membuat satu botol kaca pecah dan melelehkan wajahnya sendiri. Saat ini yang tersisa hanya si kapten, dia membuat Malina tak sadarkan diri. Ternyata si kapten juga mesum, namun tiba-tiba, dia sedang memperkaos anak buahnya. Di mana dia diambil jantungnya untuk meningkatkan sihirnya. Kapten menyandera si tante, karena pistolnya kosong, si tante berhasil lolos. Si tante pun memberitahu tentang balas dendam Malina yang sudah selesai. Kini yang tersisa hanya si kapten. Dan terlebih lagi, Malina sedang hamil. Si tante menyarankan solusi yang lebih baik, yaitu dengan memanipulasi pikiran si kapten agar percaya bahwa penyihir itu ada. Setelah itu, si kapten dikembalikan ke camp dengan kondisi yang tidak waras. Terlihat pasukan ini melakukan penyergapan. Karena si kapten menjadi orang terakhir hidup dan bersikap tidak waras, maka dia dituduh melakukan pembantaian kepada anak buahnya sendiri. 9 bulan kemudian, Malina melahirkan bayinya. Malina sudah kembali normal setelah membuang semua kekuatan sihirnya, dan film pun tamat.